Meski Pak Erik sudah konfirmasi kalau perjuangan timnas Indonesia di babak round 3 tetap akan bersama Sinteyong. Tapi sampai detik ini kok rasanya masih gedek banget ya sama orang-orang yang katanya pengamat malah mendesak STY out gara-gara gagal di PFF yang pakai skuad U22 kemarin. Padahal jika dipikir-pikir lagi, STY ini sudah berjasa banget atas perkembangan sepak bola kita. Bahkan berkat program yang dibuat STY dan PSSI, banyak pemain-pemain keturunan top yang mulai tertarik gabung dengan timnas Indonesia. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ada udang di balik batu, teman-teman. Hacker yang selama ini membantu sepak bola kita ke arah yang lebih baik, baru-baru ini mengungkap sebuah rahasia besar atas sosok yang mendanai proyek STY out tersebut. Sang hacker juga membuat publik heboh dengan membocorkan rincian pembagian dana yang diduga menjadi bahan bakar utama kesuksesan para mafia bola. Oke, sampai di sini apakah kalian tahu siapa orangnya? Ya, ada beberapa orang ya yang nggak bisa, yang apa ya? Yang mungkin kalian tahu semua ya, ya. Pasti salah satunya kalian tahu siapa orangnya, guys, di balik tagar STY out tersebut. Ada orang-orang yang memang tidak suka dengan STY, guys, ya. Jadi ada yang iri dengan prestasi yang sudah ia buat ya selama ini, dan ini baru di tahap ingin masuk ke Piala Dunia, guys. Gimana nanti masuk ke Piala Dunia? Akan terus banyak keluar nih mafia-mafia bola ya, seperti itu. Tak hanya itu, sang hacker juga kembali menyinggung sosok misterius yang dikenal sebagai Mr. X. Nama yang sempat mencuat saat diwawancarai Najwa Shihab beberapa tahun lalu. Lantas bagaimana kelanjutannya? Mari kita ulas selengkap-lengkapnya. Para mafia panik setelah rincian pembagian dana bocor ke publik. Nah, berarti memang ada nih, guys, ya. Mafia-mafia ini memang sudah terstruktur ya, dan siap-siap ya, kita ini supporter Garuda harus ya berada di barisan paling depan, oke? Ya, masih ingatkah dengan hashtag STY out yang menggema di mana-mana? Bahkan orang-orang yang katanya pengamat sepak bola Indonesia justru ikut mendesak STY untuk angkat kaki dari kursi pelatih timnas Indonesia. Sebuah keresahan yang membuat hacker Indonesia yang dikenal dengan Vault Anonim dan juga SSC Politik merasa gedek, merasa jengkel terhadap apa yang mengganggu pada perkembangan sepak bola timnas Indonesia saat ini. Hacker tersebut bahkan telah mempublikasikan identitas individu-individu yang dirasa telah mengganggu perkembangan timnas. Beberapa nama yang diungkap termasuk buzzer seperti Ika dan Chandra, hingga pengamat sepak bola seperti Akmal dan Towel. Tak berhenti sampai di situ saja, mereka juga membongkar skema besar untuk melemahkan sepak bola Indonesia. Skema ini dimulai dari upaya menggulingkan STY, kemudian melemahkan PSSI, hingga akhirnya ingin menguasai organisasi PSSI kembali. Ya, padahal sebelumnya kan memang sudah dibilang ya sama STY, kalau misalnya ini mungkin bersumber dari permasalahan yang terjadi di AFF ya, guys ya. Kan memang sudah diinformasikan sebelumnya oleh Sintayong bahwasannya dia menurunkan skuad U20 untuk menggembleng ya, untuk melatih mental, fisik dan mental mereka nanti ketika mereka akan di pertandingan-pertandingan akbar internasional selanjutnya, mereka udah nggak panik lagi, seperti itu, guys ya. Dan STY ingin mengetes ya, karena ini kan bukan kalender FIFA, jadi disinilah tempat di mana STY untuk mengetes ya para pemain lokal kita yang berusia U20 sampai U22 tahun kemarin, guys. Mereka ini kayaknya senang dengan timnas di era kegelapan. Toh saat itu para pengamat tak heboh seperti sekarang ini, bahkan adem-adem aja, dan itulah yang membuat kita semakin curiga. Iya, betul ya kan? Kalau misalnya kenapa kemarin waktu bukan STY pelatihnya itu kok pada diem semua ya? Mafia-mafia ini tuh hiruk pikuk gitu ya, gembira sekali ya ketika Indonesia sepertinya kalah ya. Mereka ini pengen banget Indonesia itu tidak punya prestasi di kancah internasional seperti itu, dan tidak menembus event-event atau ajang-ajang internasional ya. Nah, seperti kayak AFF kemarin Indonesia kalah,
keluar tuh deh mafia-mafia ya, sana sini sana sini sana sini. Padahal mereka sebenarnya itu senang Indonesia itu tidak tidak menang ya, karena ya nggak tahu lah, ada udang di balik batu semua itu guys. Dan terbaru, SSI Politik bahkan memberikan bocoran tentang struktur operasional orang-orang di balik permainan ini. Menurut mereka, inisial NB berada di puncak sebagai otak utama skema ini. Selanjutnya, TV One disebut berperan sebagai panggung, dengan 2 orang sebagai aktor utama, serta 1 individu lainnya yang menjadi pemain cadangan. Lebih mencengangkan, SSI Politik juga mempublikasikan nilai-nilai match fixing yang diduga terjadi di PLFF. Iya, baru-baru ini kita memang melihat ya, ada menurut aku media ini tuh terlalu over ya guys ya. Ada satu perbincangan ya di salah satu TV swasta kemarin yang ujung-ujungnya adalah ya awalnya memperbincangkan tentang Sintayong, tapi ujung-ujungnya adalah mereka menggembar-gemborkan bahwasannya Sintayong yang beginilah, Sintayong yang begitulah ya. Ya seharusnya stasiun TV yang mengundang orang-orang ini tuh harusnya tidak tidak berpihak pada orang-orang yang sangat membenci Sintayong tersebut ya guys ya. Jadi memang media ini kan sebenarnya harusnya mengetengahi gitu ya, tentang topik perbincangan yang sedang dilakukan, tapi tidak pada salah satu TV swasta ini yang sudah mungkin kelewatan batas ya guys ya, sudah over seperti itu. Saya nggak mau nyebutkan dan kalian pasti tahu stasiun TV apa stasiun TV tersebut. Angka fantastis mencapai 10 juta dolar Amerika. Dan memang sih, mereka-mereka ini yang selalu buat heboh publik tanah air dengan statement-statement yang menggiring opini tentang STY. Tapi setelah semua dibongkar kebusukannya oleh sang hacker, para pengamat itu kini seolah-olah kicep dan gak berani lagi koar-koar tentang STY out. Makin curiga nggak tuh? Ya, apa yang dilakukan Sintayong kan sebenarnya masih di dalam masih di dalam kalau kita bilang on the way, masih di perjalanan gitu ya. Dan untuk pembuktian seberapa besar keinginan itu bisa terwujud, nanti kita menuju ke Piala Dunia guys. Ini kan sudah mau masuk ke babak-babak akhir ya. Ada 4 pertandingan lagi dan seharusnya orang-orang ini itu mengadem ayamkan dulu, termasuk media televisi tadi ya. Jangan berkicau-kicau yang nggak bener dulu guys ya. Ya, nanti kalau misalnya memang targetnya tidak terwujud ya bisa aja, dan itu pun tergantung dari PSSI yang punya wewenang, dan kita ini sebagai supporter hanya mampu dan hanya bisa mensupport ya, bukan hanya bisa, maksudnya adalah ikut mensupport saja ya. Sebagai penonton yang baik, kita cukup melihat saja apa yang akan berlaku di kemudian hari. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan seluruh harapan masyarakat Indonesia bisa menciptakan sejarah, bisa tembus guys ke Piala Dunia ya. Ya, pada intinya adalah STY sudah berusaha melakukan yang terbaik ya. Itu bisa kita lihat dari ranking FIFA yang sudah semakin membaik dari urutan ke-170 sekarang menjadi urutan ke-127 dan terakhir adalah 130. Dan itu pencapaian yang luar biasa dari Coach Sintayong. Jadi kita harus terus mendukung ya guys ya. Apapun yang terjadi ya guys ya, kita harus mendukung Timnas Indonesia, PSSI dan juga Sintayong. Oke, sampai di sini dulu guys. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen video ini guys. Kita ketemu lagi besok hari dengan topik judul yang
berbeda dan di channel yang sama ya. Ciao.